jenis santunan asuransi kecelakaan yaitu ada beberapa macam ya, kompensasi dan penyakit. Untuk pengobatan, biaya pengobatan langsung diberikan ke rumah sakit. Untuk perawatan juga biaya perawatannya jika pasien tidak bisa berjalan sendiri atau butuh perawatan. Kemudian tidak bisa bekerja, tingkat kualitas paru-parunya 2 tahun selesai pengobatan. Sudah selesai pengobatan tetapi dalam 2 tahun masih sakit. Itu santunan cedera ya, penyakit paru-paru level 1 sampai 3 nominalnya lebih tinggi dari 70% gaji. Kemudian untuk pengobatan dan perawatan ulang. Untuk biaya pengobatan bisa untuk mengajukan lagi biaya perawatan ulangnya. Jika meninggal, untuk perlindungan untuk kehidupan keluarga, santunan keluarga per bulan diambil gaji dari 1.300 hari. Kemudian biaya pemakaman semuanya itu juga dilihat dari 120 hari. Itu di rata-rata dikasih 120 hari. Untuk jenis kecelakaan saat bekerja, yaitu kematian akibat kecelakaan kerja, kecelakaan di dalam perusahaan, atau kecelakaan di luar perusahaan. Kecelakaan di dalam perusahaan ya, kecelakaan pada jam kerja, kecelakaan di luar jam kerja, kecelakaan pada jam istirahat, saat pulang dan pergi kerja, saat tugas di luar, di saat ada acara event, kecelakaan lain atau pemukulan atau bunuh diri ya. Kemudian penyakit pekerja meninggal akibat meninggal itu akibatnya divoniskan dari akibat pekerjaan, misalkan penyakitnya akibat kelebihan kerja atau otak pembuluh darah pecah atau angin duduk atau dan lain-lain ya. Penyakit akibat pekerjaan, misalkan obat kimia atau muskuloskeletal atau tulang otot atau dan lain-lain sebagainya, atau penyakit karena kecelakaan. Ya, penyakit kecelakaan di dalam perusahaan itu bisa diajukan di kecelakaan kerja. Kemudian contoh-contoh kejadian kecelakaan kerja, misalkan ada kematian saat tidur karena kebakaran di tempat mes yang disediakan majikan, di konstruksi meninggal ya saat membantu teman kerja yang tenggelam tergenang air, atau kecelakaan kerja setelah makan siang sambil minum alkohol, minum minuman keras ya, kecelakaan saat pekerja mengendarai motor menuju tempat kerja, atau kecelakaan di mana pekerja ilegal terjatuh dari lantai 2 saat ada pemeriksaan dari imigrasi, jadi kabur ya, melarikan diri, atau kecelakaan karena bermain sepak bola di saat jam makan siang, atau kecelakaan pingsan di jalan karena berlebihan minum minuman alkohol saat perjalanan pulang setelah menghadiri acara perusahaan pesta di luar, atau meninggal akibat kesalahan medis saat dirawat karena kecelakaan kerja, atau bunuh diri selama pengobatan depresi karena stres ya dalam bekerja, atau kecelakaan saat perjalanan pulang dari tugas luar. Ini semuanya contoh-contoh ini bisa mengajukan karena kecelakaan kerja ya, diakibatkan karena kecelakaan kerja. Kemudian kriteria untuk menilai penyakit kardiovaskular otak itu ya, prinsip tinjauan itu komprehensinya itu misalkan sebelum kejadian itu 12 minggu sebelum kejadian sebelumnya bekerja 1 minggu, bekerja rata-rata 60 jam, atau selama 1 bulan ya 4 minggu kerja 64 jam, dinilai pekerjaan itu penyakitnya dinyatakan kuat. Kemudian selama 12 minggu sebelum kejadian, jika jam kerja melebihi rata-rata 52 jam per minggu, dievaluasi bahwa ada hubungan antara kerja dan penyakit karena bertambahnya jam kerja. Ataupun selama 12 minggu sebelum kejadian, walaupun bekerja tidak melebihi 52 jam ya per minggu, tetapi kejadian penyakit meningkat dan berhubungan dengan pekerjaan, atau mempertimbangkan dengan tujuan dasar asuransi kecelakaan, walaupun hanya penyakit itu yang menjadi dasar, jika jelas dari beban pekerjaan itu semuanya dapat diajukan ke asuransi pekerjaan. Kemudian gimana caranya untuk meningkat peringkat pendapatan kecacatan kecelakaan kerja, ini paling banyak ya yang ditanyakan oleh teman-teman untuk saya mendapatkan berapa dari uang kecacatan kecelakaan kerja
dari level 1 sampai level 14 itu total semuanya ada yang tertera di depan layar ini. Untuk kecacatan level 1 sampai 3 itu yang dapat diterima setiap per bulan. Untuk kecacatan level 4 sampai 7 kita bisa memilih ingin mendapatkan sekaligus atau mendapatkan per bulan. Atau kecacatan dari level 8 sampai 14 hanya diterima dalam sekali ya, jadi tidak bisa per bulan, kita tidak bisa ngambil. Kemudian penerimaan sekali sekitar 4,5 tahun. Dari pensiun, jadi jika terluka bertahan selama lebih dari 4,5 tahun, pensiun itu menguntungkan. Kemudian pekerja asing selama di Korea dapat menerima pensiun, tetapi jika pulang ke tanah air, sisanya akan diberikan. Jadi selama di Korea semua itu kecelakaan, uang kecacatannya bisa diterima. Tetapi kalau setelah pulang ke Indonesia, sisanya itu bisa diterima, bisa diberikan dan bisa diajukan. Untuk prosedur mendapatkan asuransi kecelakaan, yaitu permohonan, pemeriksaan, dan permohonan ulang. Jika penerima tidak puas dengan pemberian yang telah diputuskan oleh Gelubuk Jigungdan, yaitu ya Pusat Kesejahteraan Tenaga Kerja, dalam 90 hari dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang. Kemudian setelah surat permohonan pemeriksaan ulang terdaftar, dalam 90 hari akan diperiksa oleh Dipnaker bagian asuransi kecelakaan untuk diperiksa ulang. Untuk pengajuan gugatan sama keputusan Gelubuk Jigungdan, yaitu Pusat Kesejahteraan Tenaga Kerja setempat, atau penilaian dalam waktu 90 hari dapat mengajukan gugatan. Ini kalau misalkan mau memohon lagi untuk permohonan ulang. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti dan mendengarkan beberapa undang-undang peraturan selama bekerja di Korea, dan sampai jumpa lagi dengan saya di lain waktu.